Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan, nama saya Kholila, biasanya dipanggil Bulila. Bulila mendampingi kalian dalam mata pelajaran simulasi dan digital. Kali ini kita akan belajar logika dan algoritma komputer. Yuk kita lanjutkan yuk. Logika dapat diartikan sebagai bentuk pemikiran yang memberikan solusi agar masalah dapat teratasi. Belajar logika akan memberikan banyak manfaat. Nah, berikut adalah beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika. Yang pertama yaitu menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang tiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, efektif, dan berkomunikasi. Yang keempat, bisa meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Setelah menggunakan logika untuk berpikir dengan benar, diperlukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, algoritma inilah yang akan menjadi langkah-langkah yang disusun menjadikan suatu urutan logis kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan ciri-ciri dari algoritma antara lain, algoritma mempunyai awal dan akhir. Algoritma setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda atau ambigu. 3. Memiliki masukan atau input atau kondisi di awal. Yang keempat, memiliki keluaran atau output dalam kondisi akhir. 5. Algoritma harus efektif bila digunakan benar-benar menyelesaikan suatu persoalan. Yang keenam, dapat berhenti setelah sejumlah operasi atau terminate. Algoritma ini dapat dikatakan baik jika memiliki 6 sifat utama. Yang pertama yaitu input atau masukan, yaitu suatu algoritma ini memiliki input atau kondisi awal sebelum algoritma dilaksanakan dan bisa berupa nilai-nilai pengubah yang diambil dari himpunan khusus. Yang kedua, output atau pengeluarannya. Suatu algoritma akan menghasilkan output setelah dilaksanakan atau algoritma akan mengubah suatu kondisi awal menjadi kondisi akhir. Nilai output diperoleh dari nilai input yang diperoleh melalui algoritma. Yang ketiga, definiteness atau pendefinisian. Nah, langkah-langkah yang dituliskan di dalam algoritma terdefinisi dengan jelas sehingga mudah dilaksanakan oleh pengguna algoritma. Yang keempat, penyelesaian. Suatu algoritma ini harus memberi kondisi akhir atau output setelah melakukan sejumlah langkah yang terbatas jumlahnya untuk setiap kondisi awal atau input yang diberikan. 5. Efektivitas. Setiap langkah dalam algoritma ini bisa dilaksanakan dalam selang waktu tertentu sehingga pada akhirnya memberi solusi sesuai yang diharapkan. 6. Yaitu secara umum, langkah-langkah algoritma berlaku juga untuk setiap himpunan input yang sesuai dengan persoalan yang akan diberikan. Jadi tidak hanya untuk himpunan tertentu. Sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan algoritma? Nah, anak-anak, ini adalah fungsi dan tujuan algoritma. Yang pertama, memperkuat cara berpikir kita, membantu otak agar berpikir panjang, memperkuat analisis ketika membuat program,
memudahkan dalam membuat program. Yang kelima, bisa mengatasi segala masalah dengan logika dan secara urut. Yang keenam, bisa meminimalisasi penulisan program yang berulang-ulang. Yang ketujuh, bisa membuat dokumen menjadi lebih mudah. Jadi itu adalah tujuan dan dari fungsi algoritma. Agar kita nanti bisa membuat algoritma dengan baik dan benar, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma. Antara lain, yang pertama, teks algoritma berisi deskripsi langkah-langkah penyesuaian masalah. Yang kedua, tidak ada notasi yang baku dalam penulisan teks algoritma seperti notasi bahasa pemrograman. Yang ketiga, setiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Yang keempat, notasi algoritma bukan notasi bahasa pemrograman. Karena itu, pseudokode dalam notasi algoritma tidak dapat dijalankan dengan komputer. Yang kelima, algoritma harus ditranslasikan ke dalam notasi bahasa pemrograman. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam membuat suatu algoritma yang baik dan benar. Sedangkan dasar-dasar algoritma, yang pertama yaitu tentang penyajian algoritma. Penyajian algoritma secara garis besar ini dibagi menjadi 3 bentuk penyajian. Yang pertama yaitu secara deskriptif, yang kedua pseudokode, yang ketiga yaitu melalui flowchart. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Baiklah anak-anak, ini adalah cara deskriptif dalam menentukan luas persegi panjang. Ini adalah contoh menentukan luas persegi panjang menggunakan flowchart. Flowchart itu sendiri bentuknya berupa bagan yang menggambarkan arus logika dari data yang akan diproses dalam suatu program dari awal sampai akhir. Flowchart terdiri dari simbol-simbol yang mewakili fungsi-fungsi langkah program dan garis alur. Struktur dasar pembangunan algoritma ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu struktur runtunan. Nah, ini digunakan untuk program yang pernyataannya atau urutannya sesuai dengan runtunan, terdiri dari 1 atau lebih instruksi. Yang kedua, struktur pemilihan atau selection. Struktur ini digunakan untuk program yang menggunakan pemilihan melalui penyelesaian kondisi. Jadi melalui pemilihan-pemilihan. Yang ketiga, struktur perulangan atau iteration. Struktur dasar ini digunakan untuk program yang pernyataannya akan dieksekusi berulang-ulang. Itulah tadi struktur dasar dari pembangunan algoritma. Demikian anak-anak untuk modul 1 ini, yaitu tentang algoritma. Nanti dipelajari lagi di LKS dan latihan-latihannya dikerjakan ya. Demikian dari Bu Lila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.